warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Khairulia Afni, NIM 10 dari Manajemen Pendidikan Islam kelas A, akan menjelaskan mengenai materi ke-6, yakni pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Fokus pembahasan pada materi kali ini yakni yang pertama mengenai pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi proyek, yang kedua yakni analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek, dan yang ketiga yakni klasifikasi struktur organisasi proyek. Yang pertama yakni pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, menggerakkan sumber daya yang dimilikinya, serta lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi adalah kerangka formal untuk menggambarkan bagaimana aktivitas, peran, tugas, serta tanggung jawab diatur dan dikelompokkan dalam suatu organisasi atau proyek. Selanjutnya yakni analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek merupakan proses yang menentukan jumlah keterampilan dan peran yang dibutuhkan agar sebuah proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Beberapa langkah untuk menganalisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek yaitu yang pertama yakni mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan proyek, kemudian identifikasi kompetensi dan penetapan job desk yang sesuai, estimasi jumlah tenaga kerja, penjadwalan ketersediaan tenaga kerja, pertimbangan anggaran tenaga kerja, identifikasi resiko dan alternatif, dan yang terakhir adalah dilakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Setelah melakukan analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek, langkah selanjutnya yakni melakukan klasifikasi struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek adalah proses membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada individu dan tim tertentu dalam proyek. Klasifikasi struktur organisasi proyek dapat dibagi berdasarkan bagaimana proyek tersebut dikelola, serta bagaimana otoritas, tanggung jawab, dan komunikasi diatur di dalam tim tersebut. Nah, berikut adalah beberapa klasifikasi utama struktur organisasi proyek. Yang pertama yakni organisasi fungsional. Dalam struktur fungsional, proyek dikelola oleh departemen fungsional seperti departemen pemasaran, keuangan, atau produksi. Kelebihan dari struktur ini adalah spesialisasi yang mendalam dalam tugas-tugas fungsional. Tetapi kekurangannya adalah kurangnya koordinasi lintas departemen yang dilakukan karena hanya mengacu pada departemen tertentu saja. Yang kedua yakni struktur proyek penuh. Struktur proyek penuh memberikan wewenang penuh kepada manajer proyek atas semua aspek pelaksanaan proyek termasuk pengolahan tim, alur kerja, dan sumber daya. Struktur ini cocok untuk proyek berskala besar yang kompleks karena manajer proyek memiliki kendali penuh dengan fokus tim hanya pada proyek tersebut saja. Yang ketiga adalah struktur matriks. Struktur matriks merupakan kombinasi antara struktur fungsional dan proyek penuh. Dalam struktur ini, anggota tim proyek memiliki dua jalur pelaporan, yakni kepada manajer proyek dan kepada kepala departemen fungsional. Struktur matriks dibagi menjadi tiga tipe, yakni matriks kuat, matriks lemah, dan juga matriks seimbang. Matriks kuat yakni manajer proyek memiliki wewenang yang lebih besar daripada kepala departemen, anggota tim lebih banyak melapor kepada manajer proyek. Kemudian yakni matriks lemah yakni kepala departemen memiliki wewenang yang lebih dominan, sedangkan manajer proyek berperan sebagai koordinator atau hanya menjadi fasilitator dalam proyek tersebut. Yang ketiga yakni matriks seimbang. Wewenang dibagi antara manajer proyek dan kepala departemen, sehingga keduanya memiliki otoritas yang relatif seimbang dalam mengerahkan anggota timnya untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut. Nah, itu dia teman-teman sekalian, materi mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.